Oke, perkenalkan nama saya Yusron, saya dari kelompok 17 dan hari ini kita akan mempresentasikan tentang OMAX atau Objective Matrix. Next. Oke, jadi Objective Matrix ini adalah salah satu metode pengukuran dalam ergonomi. Jadi kita mengukur ilmu ergonomian menggunakan beberapa skala. Next. Oke, jadi contoh implementasi dari OMAX ini adalah pertama itu menentukan kinerja produktivitas sesuai aktivitas dan kondisi unit kerja yang diukur. Misalnya penggunaan bahan baku, waktu proses, atau kerusakan mesin. Yang kedua, bisa juga untuk mengukur tingkat pencapaian performansi untuk setiap kriteria dalam bentuk rasio. Misalnya rasio waktu proses, produk per unit. Selanjutnya yaitu untuk menyusun skala performansi dari nilai terburuk level 0, standar rata-rata level 3 hingga target yang ingin dicapai yaitu level 10. Next. Nah, mengapa OMAX ini dipilih untuk pengukuran kerja? Yang pertama, aplikasi ini relatif sederhana dan mudah dipahami karena menggunakan konteks interpolasi. Yang kedua, data mudah diperoleh. Penelitian menggunakan OMAX bisa menggunakan data aktual, data historis, atau mengacu kepada target capaian. Yang ketiga, OMAX juga lebih fleksibel untuk digunakan mengatasi masalah ergonomi. Next. Oke, di sini ada contoh blok. Ada contoh dari diagram OMAX-nya di mana ada definition block, quantification block, dan weight value block. Di mana definition block itu berfungsi untuk mendefinisikan kriteria-kriteria utama penilaian performansi yang dipilih dalam matriks OMAX. Kemudian untuk quantification block yaitu berfungsi untuk mendefinisikan bagian untuk memuat skor penilaian. Yang ketiga, weight and value block yang berfungsi mendefinisikan bagian untuk memberikan bobot pentingnya setiap kriteria. Next. Oke, dalam tabel OMAX ini jadi terdapat productivity kriteria, terus measure performance, expanded performance, terus di sini ada bagian skornya. Jadi ini ada 10 sampai 1, terus ada best performance-nya, terus ada worst performance itu kalau misal level 1, level 0, 1 sampai 2, terus ada skor akhirnya. Kemudian ada value-nya. Jadi value tingkat akhirnya. Oke, selanjutnya ada skema penilaian. Jadi dalam menentukan skor tadi itu sampai ke menemukan nilai indeks itu ada beberapa tahap yang harus dilewati. Ini ada bagiannya yang tadi A, B, C. A ini ada KPI number sama performance-nya, indikatornya. B itu nilai skor yang dia dapat, dengan 3 itu nilai standar, 10 itu nilai target. Baru dilakukan perhitungan di C. Next. Ini penjelasannya yang tadi sama aja kurang lebih. Next. Ya, selanjutnya bagian C itu ada 3 penilaian, level, weight, sama value. Level itu ini ketiganya itu ada di bagian C tadi, yang scoring 0 sampai 10 tadi. Ini dibagi jadi 3 indikator tadi. Level itu posisinya, posisi pencapaian KPI-nya, weight itu bobotnya, terus value ini hasil dari level dikali weight. Baru terakhir nilainya akan dijumlahkan hingga dapat nilai indeks yang bentuknya persentase. Dari situ baru kita bisa nilai performanya seperti apa. Next. Nah, ini ada tahap-tahap penyusunannya. Pertama, identifikasi kriterianya dulu. Jadi di bagian A tadi di atas itu ada indikatornya apa aja. Setelah ditentukan indikator tiap kriterianya apa aja, lanjut ke penilaiannya. Penilaiannya ini yang tadi 0 sampai 10 tadi, di mana level 3 itu sebagai standarnya, level 0 ke bawah itu berarti makin jelek, sedangkan ke atas 10 itu target perusahaan. Kinerja disesuaikan, ditetapkan setelah penilaian tadi. Baru terakhir skala linear. Skala linear ini perhitungan tadi. Jadi nilai intervalnya itu didapat dari angka di level high dikurang angka level low, dibagi level high dikurang level low. Next. Ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Level minimum itu level 0, kriteria bobot kepentingan dengan total bobotnya 100 dan lain-lain. Cuma pada dasarnya di sini poin utamanya adalah indeks ini yang jadi nilai akhir. Inilah yang kemudian dipakai jadi sebuah indikator penilaian apakah sebuah pekerjaan itu meningkat atau tidak dari waktu ke waktu. Next.
Terakhir ada traffic light system. Jadi di sini kayak di tabel tadi ada warna-warnanya, ada warna hijau, kuning dan merah. Ini sebenarnya kurang lebih konsepnya mirip seperti lampu merah di jalan. Ada hijau, kuning, merah, di mana ini akhirnya jadi indikator akhir. Pada saat dia hijau berarti achievementnya sudah tercapai. Pada saat kuning berarti belum tapi sudah mendekati target. Pada saat merah berarti jauh di bawah target. Nah dari sini baru ditentukanlah perlakuan yang harus dilakukan. Hijau berarti sudah dipertahankan saja. Kuning berarti perlu sedikit peningkatan. Sedangkan merah harus diubah secara total. Next. Oke, lanjut ke study case. Di sini ada study case di mana ada 6 kriteria, yaitu kecepatan pelayanan, keterlambatan, panjang antrian dan seterusnya. Di mana kriteria ini memiliki masing-masing masing-masing satuan, yaitu menit per orang, menit per hari, jumlah dan seterusnya. Dan di sini angka-angka di sini merupakan nilai dari performance di tanggal 1 Januari 2023 dengan ada the worst performance, performance yang terburuk, performance yang expected yang diharapkan, dan juga best performance. Dan di sebelah kanan ini ada measure performance di tanggal 30 Desember 2024, yaitu performance yang akan diukur. Dan ada based on performance-nya 300, yang ditanyakan yaitu indeks performance, produktivitas indeksnya. Next. Di sini ada perhitungannya, di mana tabelnya ini nih, teratas ini adalah kriteria-kriterianya, dan di bawahnya ini merupakan best performance yang measure yang akan diukur. Setelah itu untuk level-level ini diisi awalnya itu di level 0, 3 dan juga 10, di mana level 0 ini diisi dengan angka-angka di worst performance dan 3 best performance, dan level 10 itu di expected performance. Terus setelah diisi di level 0, 3, 10 untuk menghitung level 1, 2, 4, 5, 6 sampai 9 itu dengan cara ini. Rumusnya X high dikurang X low dibagi L high dikurang L low. Contohnya ini kriteria di kecepatan pelayanan level 2 di sini. Itu caranya 4 dikurang 10. 2 itu di sini, 4 dikurang 10, 4 dikurang 10 dibagi 3 dikurang 0. 3 dikurang 0 itu level 3 dikurang 0. Jadi mendapatkan hasil 2, dan begitupun seterusnya untuk mengisi level-level yang lainnya. Terus selanjutnya untuk skor di sini itu didapatkan dari angka-angka di sini sudah didapatkan, lalu yang mendekati angka performance akan dilingkarin merah. Dan itu di titik level berapa nantinya akan ditulis di sini seperti ini, level 6, level 6, level 3 dan seterusnya. Untuk weight bobot ini ditentukan dari suatu perusahaan atau sudah ditetapkan oleh perusahaan tertentu, di mana hasilnya itu akan 100%. Selanjutnya untuk value ini dikalikan antara skor dan weight 6 kali 20, 6 kali 30 dan seterusnya, dan didapatkan hasil 460 dari penjumlahan keseluruhan value. Dan previous ini merupakan tadi yang diketahui. Selanjutnya next. Untuk index of performance, productivity-nya itu rumusnya productivity indicator dikurang best performance dibagi best performance dan dikali 100%, dan didapatkan hasil 53,3%. Next. Maka kesimpulannya yang bisa kita ambil yaitu model ini digunakan untuk mengukur produktivitas total dengan cara membandingkan produktivitas pada periode yang diukur dengan periode dasar. Indeks produktivitas pada periode dasar ditetapkan sebesar 100 sehingga terdapat 3 kemungkinan kondisi pada periode yang diukur. Dengan IP kurang dari 100 artinya produktivitas pada periode yang diukur lebih rendah dibanding periode dasar, sedangkan IP sama dengan 100 produktivitasnya itu sama dengan periode dasar, dan IP lebih dari 100 itu produktivitasnya lebih dari periode dasar. Next. Oke, sekian cukup. Terima kasih dari kelompok 17. Sekian, terima kasih.